Jangan lupa like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Hari ini kita lanjut materi kita tentang pembagian 3 pecahan berturut-turut dan pembagian pecahan desimal. Masih ingatkah kamu langkah-langkah dalam mengerjakan soal pembagian pecahan? Untuk langkah-langkah yang Miss berikan, harus tetap kamu ingat dan kamu kuasai ya anak-anak Miss. Kita lanjut ke contoh yang pertama, yaitu 2 7/10 dibagi 1 3/20. Pada contoh yang pertama, Miss masih memberikan dua bentuk pembagian pecahan campuran. Di sini sudah terdapat dua pecahan campuran dan masih pembagian dua pecahan. Nanti selanjutnya baru kita coba untuk mengerjakan dengan 3 pecahan secara berturut-turut. Kemudian, untuk mengerjakan soal seperti ini, masih ingatkan langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah pastikan dulu dalam bentuk pecahan biasa. Jadi, jika kamu mempunyai pecahan campuran, harus kamu pastikan nanti bentuknya sudah berubah menjadi bentuk pecahan biasa. Untuk itu, perhatikan untuk yang 2 7/10 akan kita ubah menjadi 2 dikali 10 atau 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. 20 ditambah dengan 7. Maka hasilnya adalah 27. Itu untuk pembilangnya anak-anak Miss. Lanjut penyebutnya tetap 10. Selanjutnya pecahan campuran berikutnya ada 1 3/20. Maka 20 dikali 1 hasilnya 20. 20 ditambah 3 hasilnya 23. Penyebutnya tetap 20. Maka kita dapat menyusun bentuk dari 2 7/10 dibagi 1 3/20 menjadi 27/10 dibagi dengan 23/20. Selanjutnya kita perhatikan langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Jadi tanda bagi di sini akan kita ubah menjadi tanda kali. Dan ingat, kalau kita ubah tandanya, maka balik pecahan sebelah kanannya. Di pembilang menjadi penyebut, di penyebut menjadi pembilang. Sehingga kita peroleh 27/10 dikali 20/23. Yang sebelah kiri nilainya tetap. Tanda baginya sudah kita ubah jadi tanda kali, maka yang sebelah kanan ubah tempatnya. Kemudian, boleh kamu kalikan langsung pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi, Miss balik di sini sebelum masuk ke langkah 3, akan Miss sederhanakan dulu yang mana bisa Miss coret. Contoh yang pertama, kita bisa coret 20 dengan 10. Yaitu bisa sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dapat kita bagi dengan 10. Berapakah 20 dibagi 10? Ya benar ya, hasilnya 2. Berarti 10 dibagi 10 hasilnya 1. Apakah ada lagi bilangan yang bisa kita coret? Tidak ada ya nak, karena ini udah bilangan prima, jadi nggak ada lagi yang bisa kita coret di sini. Sehingga baru kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. 27 dikali dengan 2, hasilnya adalah 54. Sedangkan 1 dikali dengan 23, hasilnya adalah 23. Sehingga kita peroleh hasil yaitu 54/23. Nah, apakah bentuk 54/23 dapat kita sederhanakan kembali? Tidak dapat dibagi dengan bilangan apapun lagi, tapi masih dapat kita ubah ke bentuk pecahan campuran kembali. Kenapa diubah, Miss? Karena nilai dari pembilangnya lebih banyak atau lebih besar
dibanding nilai di penyebutnya. 54 lebih besar dari 23, sehingga kita dapat ubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Ayo sekarang 23 dikali berapakah yang mendekati 54? 23 dikali 1 atau 23 dikali 2? Kalau 23 dikali 1 hasilnya 23. Kalau 23 dikali 2 hasilnya 46. Kalau 23 dikali 3 hasilnya 69. Maka yang mendekati adalah 23 dikali 2. Berarti bilangan aslinya adalah 2. 2 dikali 23 nanti 46. Berarti berapa lagi kah sisanya supaya menjadi 54? Sisanya adalah 8 lagi. Sehingga jawabannya menjadi 28/23. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Di sini Miss memberikan contoh sudah 3 pecahan berturut-turut. Tapi terdapat 2 pecahan campuran dan 1 pecahan biasa. Sehingga untuk mengerjakan contoh soal seperti ini, yang pertama sekali kamu kuasai adalah bukan langkah-langkah, tapi kerjakan dulu dari urutan paling kiri sampai ke kanan. Artinya dari paling kiri itu siapa? Dari 21/3 dari sini. Sampai yang paling kanan, berarti nanti sampai 4/9. Maka kita bisa cari, yang pertama kita kelompokkan dulu ya Nak Miss ya. Kita kelompokkan dari yang paling kiri, ini dulu kita cari. Setelah kita dapat hasilnya berapa, baru kita dapat lanjutkan dengan pembagian 4/9. Oke, langsung saja Miss kelompokkan. 21/3 dibagi 31/2. Di sini pembagiannya yang di dalam kurung duluan dikerjakan. Kerjakan dari paling kiri, berarti yang paling kiri itu yang di dalam kurung. Abaikan dulu pembagian dengan 4/9-nya. Kemudian, seperti yang tadi, 21/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Lanjutlah ke langkah-langkah yang sudah Miss berikan. Langkah pertama, pastikan dalam bentuk pecahan biasa. 3 dikali 2, hasilnya 6. 6 ditambah 1, hasilnya 7. Berarti di sini nanti 7/3. Yang ini berapa Nak Miss? 2 dikali 3, hasilnya 6. 6 ditambah 1, hasilnya 7. Yang di sebelah kanannya nanti menjadi 7/2. Sehingga kita dapat tuliskan kembali menjadi 7/3 dibagi 7/2, tuliskan kembali pembagian yang di belakang. Tapi ingat, tetap yang dikerjakan yang berada di dalam kurung duluan. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya adalah ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dan jangan lupa pindah tempatnya. Berarti 7/3 dikali dengan 2/7. Sedangkan 4/9 kita tulis kembali. Nah, setelah seperti ini, barulah kita dapat mengerjakan yang di dalam kurung. Perkalian dengan perkalian, pembilang dengan pembilang, perkalian penyebut dengan penyebut. Berarti langkah 3 bisa dikerjakan. Tapi Miss di sini akan menyederhanakannya terlebih dahulu jika ada bilangan yang dapat disederhanakan atau dicoret atau dibagi dengan bilangan yang sama. 7. Adakah yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama di bagian bawah? Ada ya anak-anak Miss. 7 dengan 7 di bawah dapat kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 adalah 1. 7 dibagi 7 yang di bawah hasilnya juga 1. Sehingga 1 dikali 2 hasilnya 2, 3 dikali 1 hasilnya 3. Berarti yang di dalam kurung adalah 2/3. Kemudian baru kita lanjut membagi kembali dengan bilangan pecahan yang di belakang, yaitu bilangan pecahan 4/9. Seperti biasa, kalau pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka langkah berikutnya
Nomor 1 sudah pasti, pecahan biasa bentuknya. Berikutnya, lanjut saja ke langkah kedua, yaitu bagi dengan kali. Ubah bagi jadi kali, kemudian pindah tempat. 4/9 jadi 9/4. Nah, bisa kita sederhanakan kan? Langkah berikutnya, langsung saja kita sederhanakan. 2 sepertinya bisa kita coret dengan 4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Karena yang atas bagi 2, bawahnya juga harus bagi 2 ya anak mis. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lanjut, apakah 3 dengan 9 bisa kita coret? Ya, boleh dicoret. Karena 9 dapat dibagi 3, hasilnya 3. Sedangkan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ingat ya, kalau dalam membagi bagian atas dengan yang bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Dan kalau mau mencoret, pastikan dulu bagian yang atas dengan yang bawah sama-sama bisa dicoret atau bisa sama-sama dibagi bilangan yang sama. Maka 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 dan 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 3/2. Apakah sampai di sini sudah selesai? Ya, sebenarnya sudah selesai. Tapi ingat, selalu kita sederhanakan ke bentuk campuran. Nah, akan kita ubah ke bentuk campuran, perkalian 2 yang mendekati 3, hasilnya hanya 2 kali 1 ya. Kalau 2 kali 2 nanti sudah 4. Maka nanti bilangan aslinya di sini adalah 1. Karena 1 dikali 2 hasilnya 2. Berapa lagi sisanya supaya 3? Iya, sisanya hanya 1. Maka jawabannya menjadi 1/2. Demikian cara untuk mengerjakan bentuk pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran maupun pembagian 3 pecahan campuran. Selanjutnya perhatikan, kita lanjut ke pembagian pecahan desimal. Langkahnya yaitu ubah pecahan desimal menjadi bilangan cacah. Perhatikan contoh berikut ini. Terdapat bilangan pecahan desimal 9,15 dibagi dengan 0,3. Jadi untuk membuat langkah pertama, kamu perhatikan dulu bilangan pecahan desimalnya. Yang diperhatikan adalah banyaknya angka, banyaknya bilangan di belakang tanda koma. Pada 9,15 terdapat 2 angka di belakang tanda koma. Sedangkan pada 0,3 terdapat 1 angka di belakang tanda koma. Sehingga nanti untuk pengubahan pecahan desimal menjadi bilangan cacah, berarti kita ambil yang nilai angkanya lebih banyak di belakang tanda koma. Maka kita ambil 2 angka di belakang koma. Untuk bentuk dari 9,15 dan 0,3 harus dikalikan dengan 100. Kenapa 100, Miss? Karena tadi kita memilih mana bilangan yang banyak di belakang tanda koma. Tadi 2 bilangan di belakang tanda koma kan yang paling banyak. Berarti 2 angka mewakili 0 yang 2 di sini. Ya, ingat ya anak Miss, kita pilih yang paling banyak di belakang tanda koma, kemudian perkaliannya menjadi perkalian 100, sebanyak angka di belakang tanda koma. Kalau 2 angka, berarti 2 nolnya. Kalau yang paling banyak hanya 1 angka, maka hanya ada 1 nolnya. Kita lanjut. (9,15) ini yang dikali dengan 100. Hasilnya adalah 915. Untuk perkalian itu tidak lagi Miss ajarkan ya anak-anak Miss. Itu sudah ada di kelas 4 yang lalu. 9,15 dikali dengan 100. Berarti komanya kita pindahin sebanyak 2 langkah. Karena nolnya ada 2. Pindah di sini, koma di sini sudah hilang. Masih 1 kali. Pindah lagi di sini. Berarti yang ini sudah hilang. Sudah hilang di sini, berarti komanya sudah di sini sekarang. Sudah tidak ada lagi bilangan berikutnya. Kita boleh baca menjadi 915. Koma di sini tidak berfungsi ya, karena tidak ada lagi bilangan selanjutnya. Berarti 9,15 dikali 100 adalah 915. Bagaimana dengan 0,3? Tetap harus dikalikan dengan 100.
0,3 dikali dengan 100. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini, Miss? Apakah bisa kita hitung dengan cara cepat juga? Ya, 2 angka di belakang tanda koma. Berarti komanya pindah 2 langkah. Pindah 1 kali. Berarti di sini koma sudah hilang. Masih pindah 1 kali. Masih harus dipindahkan 1 lagi kan? Karena pindah lagi dia di sini, berarti di sini udah muncul 0. Ini komanya sudah pindah tadi. Nah, karena komanya sudah pindah, berarti kita bacalah ini menjadi 30, 30,0, koma di situ tidak berfungsi, berarti jawabannya adalah 30. Kalau kamu mau buktikan pakai susun ke bawah juga boleh. 0,3 dikali 100. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 0, 0. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 0, 0. Turunkan 0, 0, 3, 0. Berapa angka di belakang tanda koma? 1 angka di belakang tanda koma. Karena 0 di belakang tanda koma tidak berfungsi, berarti jawabannya adalah 30. 0,30 ditulis 30 ya, Nak Miss ya. Nah, berarti 0,3 dikali 100 adalah 30. Kemudian 9,15 dibagi 0,3 dapat kita ubah menjadi 915 dibagi 30. Nah, bagaimana mengerjakan soal seperti ini, Miss? Maka kita dapat menghitungnya dengan cara bersusun ke bawah. 915 dibagi dengan 30. Nah, di sini kita boleh tutup 1 angka, langsung ditutup 1 angka. Kenapa, Miss? Karena pembaginya 30. Nah, 2 angka pembaginya, berarti 2 angka kita buka. Tutup dulu bilangan 5. Maka yang kelihatan hanya 91. 91, 30 dikali berapakah yang mendekati 91? 30 dikali 1, 30. 30 dikali 2, 60. 30 dikali 3, 90. Oh, berarti 30 dikali 3 yang mendekati 91. Sehingga kita tuliskan di atas 3. 30 dikali 3 adalah 90. Dikurangkan maka hasilnya adalah 1. Jangan lupa turunkan 5. Selanjutnya kita bagi lagi. 15 dibagi dengan 30. Karena tidak bisa, kan 30 kali 1, 30. Di sini masih 15. Berarti dia hanya boleh 30 dikali 0. Hasilnya adalah 0. 30 dikali 0, hasilnya adalah 0. Kita tuliskan, kita kurangkan, hasilnya tetap 15. Bagaimana langkah selanjutnya, Miss? Kan kalau pembagian harus sampai habis, sampai dengan 0 kan ya? Nah, maka naikkanlah tanda koma, turunkan 0. Ingat caranya. Kalau tidak ada lagi bilangannya, maka naikkan tanda koma, jangan lupa turunkan bilangan 0-nya. Kalau 30 dikali berapa supaya hasilnya mendekati atau tepat 150, Miss? 30 dikali 5. 30 dikali 5 hasilnya adalah 150. Kalau begitu hasilnya sudah habis. Berarti 9,15 dibagi dengan 0,3 hasilnya adalah 30,5. Coba dimengerti ya anak-anak Miss. Kita lanjut contoh kita yang berikutnya, yaitu 3,25 dibagi 0,5 dibagi 0,2. Nah, pada soal yang berikut sudah terdapat 3 pecahan berturut-turut. Untuk itu pengerjaannya masih sama seperti pada pembagian pecahan biasa. Dan pecahan campuran harus dikerjakan dari paling kiri dulu. Harus dikerjakan dari yang paling kiri baru yang paling kanan. Berarti yang kita kerjakan 3,25 dibagi 0,5 dulu. Baru kita lanjut ke 0,2. Bisa ya anak-anak Miss ya? Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, seperti biasa, kita harus cek dulu 3,25. Kita cek, Miss tulis di sini ya. 3,25
dengan 0,5. Ini yang kita perhatikan, yang di dalam tanda kurung ini. Nah, dari bilangan 3,25 dan 0,5. Yang pertama, 2 bilangan di belakang tanda koma. Yang kedua, hanya ada 1 angka di belakang tanda koma. Berarti yang kita pilih adalah perkalian 100, yaitu 2 angka di belakang tanda koma. Harus sama-sama kita kali 100. Ya, sekarang 3,25 kita kali 100. Cara cepat yang tadi. Pindahkan 2 kali. Pindah 1 kali, pindah 2 kali. 0 pindah 1 kali, koma di sini. Ini sudah tidak ada koma. 0 pindah 1 lagi, komanya sudah di sini. Tanda koma yang di sini sudah hilang. Berarti ini kan sudah 0. 0 di belakang tidak berfungsi. Jawabannya langsung saja 325. Yang 0,5 juga masih harus dikali dengan 100. Nah, 1 bilangan 0 di situ berarti komanya kita pindah 1 kali. Yang di sini sudah hilang. Koma yang di sini sudah tidak ada lagi. Nah, karena tidak ada lagi bilangan yang mau dipindah, kita boleh tuliskan 5. 0,5 kita tuliskan 5 saja. Kemudian 0-nya langsung pindahkan ke belakang. Berarti 0,5 dikali 100 adalah 50. Untuk itu, kita dapat pindahkan di sini 3,25. Kita ganti jadi 325 dibagi 50. Dibagi lagi dengan 0,2. Utamakan mengerjakan yang berada di dalam tanda kurung. Kita coba perkalian 50 dengan 6 dan 50 dengan 7. 5 dikali 6-nya 30, pindahkan 0-nya. 5 dikali 7 adalah 35, pindahkan 0-nya. Maka yang mendekati 325 adalah perkalian 6. 6-nya letakkan di atas 5, karena kita sudah menggunakan ketiga bilangan tadi, maka 6-nya jawabannya harus di atas bilangan terakhir. 50 dikali 6 adalah 300. Ini kita kurangkan, 5 turun, 2 turun, 0, 3 kurang 3 sudah habis. Nah, selanjutnya 50 dikali berapakah yang hasilnya 25? Karena tidak ada, maka naikkan koma, turunkan 0. Sekarang 50 dikali berapakah yang mendekati 250 atau jawabannya 250 adalah 50 kali 5. 5 kali 5-nya 25, 0 kali 5-nya adalah 0. Maka 250 dikurang 250 hasilnya adalah 0. Berarti di sini kita sudah memperoleh jawaban. Hasilnya adalah 6,5. Inilah yang akan kita bagi dengan 0,2. Nah, sekarang kita mau bagi lagi bilangan desimalnya dengan desimalnya. Tapi seperti yang tadi, yang di awal, harus kita perhatikan dulu banyaknya bilangan di belakang tanda koma. 6,5 dengan 0,2. Ada berapa angka di belakang tanda koma? Masing-masing hanya ada satu angka di belakang tanda koma. Berarti nanti kita hanya mengalikannya dengan 10. Yuk kita kalikan dengan 10. 6,5 dikali 10. Komanya pindah 1 kali. Maka sekarang di sini komanya ini sudah tidak ada. Berarti kita baca 6 dengan 5. Komanya di sini, koma 000, 0 nggak dihitung. Maka kita tuliskan jawabannya adalah 65. Dibagi 0,2 dikali 10. 1 angka 0-nya, maka kita pindah juga. Maka 0,2 akan kita baca menjadi 2. Dibagi 2. Sekarang kita bagi 65 dibagi dengan 2. Tutup lagi 5-nya. Kita baca hanya 6. 6 dibagi 2 ada
Ada, yaitu 2 kali 3. Berapa hasilnya 2 kali 3? 6. Kita kurangkan. 6 kurang 6 habis. Turunkan 5. Perkalian 2 yang mendekati 5, yaitu 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 5 dikurang 4, sisanya 1. Nah, 2 dikali berapakah yang hasilnya 1? Tidak ada, Miss. Kalau tidak ada, seperti yang tadi. Naikkan koma, turunkan 0. 2 dikali berapa yang 10? 2 dikali 5. 2 kali 5 adalah 10. Maka 10 dikurang 10 hasilnya 0. Selanjutnya, sudah habis. Hasilnya berarti adalah 32,5. Jadi, 3,25 dibagi 0,5 dibagi 0,2 hasilnya adalah 32,5. Miss harapkan anak-anak Miss dapat memahami dan mengerti. Dan Miss ucapkan sampai jumpa anak-anak Miss.